Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi hari ini tanggal 26 Agustus 2023. Kita bersyukur, terima kasih selalu kepada Tuhan. Ini bukti nyata, saya bersama Bapak Ibu selalu berjumpa di dalam firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan pelihara hidup kita, berarti firman Allah iya dan amin. Ya, kalau kartu mari kita mau makin hari mau cintai Yesus. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah dengan setia. Amin. Saya mau belajar bersama Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Kita mau menurut ketetapan-ketetapan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya dengan setia. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau Bapa. Kan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ayat 19. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi intinya dengan tujuan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau ikuti selaras dengan apa maunya Tuhan. Berarti kita hidup seturut kehendak Tuhan. Biar hari-hari kita menyongsong menantikan kedatangan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu kesempatan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, janji Tuhan tadi ayat 19, kita akan binasa. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua adalah anak yang dicinta Tuhan Yesus. Dan kita mau melakukan firman Tuhan dengan kesetiaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakanlah selalu kepada Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Jika kau baik-baik dengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya Tuhan, ku renungkan firman-Mu, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Oh, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku dan hatiku serta pikiranku ya Tuhan. Kami pagi ini mau baca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ampunilah semua dosa salahku, bersihkanlah hidupku oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapakku Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang memelihara hidup Bapak Ibu bersama saya, dipelihara sama Tuhan sampai pagi yang ini tanggal 26 Agustus. Besok tanggal 27 Agustus hari Minggu. Jangan lupa minggu demi minggu saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Semua datang kepada Yesus, memujiakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sembahlah Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan, dan firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukan dengan setia. Itulah firman Tuhan yang akan kita baca dalam Yesus pasal 20 ayat 1 sampai 20. Dan tadi sudah kita dengar firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Amin. Janji Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Firman Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi luar biasa juga manusia bandel melawan sama Tuhan. Tapi untung besar bagi Bapak Ibu saya, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bersama Bapak Ibu dengan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan. Bukti nyata, saya bersama Bapak Ibu ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, tidak pernah sakit. Apapun senantiasa kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Baca pagi yang indah ini. Sekarang kita baca Yeskel pasal 20 ayat 1 sampai 20, angka yang sama. Pasal 20 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah berapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Nah, ini jadi Yeskel ini didatangin saudara ya, dari tua-tua Israel ya. Seolah-olah dia mau minta petunjuk Tuhan ini. Kalau maunya kan gitu manusia. Kalau lagi mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan. Tapi kalau senang-senang lupa.
bahkan nyakiti hati Tuhan. Iya, banyak mereka tuh nyakiti hati Tuhan ya. Coba kita baca berikutnya. Ayat yang kedua. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau meminta petunjuk daripadaku. Demikian firman Tuhan Allah. Lihat ini saudara. Kalau menduka citakan hati Tuhan, Allah tidak bisa dipermainkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia mau supaya kita berjalan di jalan Tuhan. Jangan Tuhan dipermainkan ya, cuma lagi susah datang, kalau lagi seneng senaknya. Semua ingkar janji manusia, banyak nyakiti hati Tuhan ya. Tidak boleh saudara. Mari kita mau bertindak keadilan ya. Kalau minta Tuhan adil, kita harus adil. Apalagi Tuhan itu maha adil. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Lihat ini, contohnya bangsa Israel banyak nyakiti hati Tuhan ya. Mari kita mau lanjutkan firman Tuhan ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Lihat ini dia. Tuhan berfirman kepada Yeskiel, Tuhan akan sampaikan perbuatan-perbuatan yang keji dari bangsa Israel, raja-raja ya. Termasuk dalam kehidupan kita. Apapun kalau hidup kita tidak benar ya, Tuhan tahu persis. Sudah saya katakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 bahwa setiap kita punya rapot. Ada kitab-kitab kehidupan. Apa yang kita kerjakan itu tercatat. Maka yang penting kita, mari buatlah catatan-catatan emas, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Seperti pagi ini kita baca firman Tuhan, kita lakukan dengan setia. Terus berikutnya, ini firman Tuhan katakan di ayat yang kelima. Dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Jadi janji Tuhan saudara, waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhan kan kasihan saudara, diperbudak hidupnya sengsara ya, mereka bisa mati kelaparan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan bawa keluar dari Mesir, masuk dalam tanah perjanjian, tanah. Tapi bandel saudara. Padahal janji Tuhan itu, negeri itu berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka bandel. Ayat berikutnya, ayat ke-7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat. Dan jangan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ini bukti nyata. Ternyata mereka itu nyembah berhala, dewa-dewa yang menjijikkan, nyakiti hati Tuhan. Ayat 8. Tapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mendengarkan kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Memang wajar soal kalau Tuhan marah, karena mereka bandel, tetap dilarang, tetap melanggar. Sampai saat ini banyak manusia baik melanggar firman Tuhan. Jangan tunggu sampai Tuhan marah, murka, terlambat saudara. Ya, kalau sudah mati bisa bangkit. Ya, kalau Tuhan mau bangkitkan, kalau Tuhan tidak mau bangkitkan, jangan nyalakan Tuhan. Maka penting kita harus ikuti firman Tuhan. Berikutnya ayat ke-9. Tapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka, dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia melakukan, ia akan hidup. Nah, ini jelas. Seperti pagi ini firman Allah disampaikan ya. Kalau janji firman Tuhan, kalau kita lakukan dengan setia, kita akan hidup. Bukti nyata, saya hidup sampai detik ini. Saya dengan keadaan sehat, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, ternyata dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita melakukan dengan setia. Karena firman Tuhan katakan ayat 12, hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka.
Tapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Jadi sama saudara, kalau bangsa Israel, karena dia bandel di taat kepada firman Tuhan, tidak bisa masuk kepada tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka, yaitu berlimpah susu dan madunya, tanah yang penuh permai di antara semua negeri. Sama dengan kita, janji Tuhan berikan kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, nggak bisa. Maka dalam Matius pasal 7 ayat 21, banyak mereka bukan orang mereka berseru Tuhan, Tuhan mereka masuk ke dalam kerajaan. Tidak bisa. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, tidak bisa. Saya dengan tegas katakan, mari kita mau hidup menurut firman Tuhan. Lakukan kehendak Allah dengan setia. Ayat 16, oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisnya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, jangan kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukannya peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku, hari 20 yang terakhir. Kuduskanlah hari sabatku, ayat yang terakhir ya. Kuduskanlah hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeskel pasal 20 ayat 1 sampai 20. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan buat bangsa Israel ribuan yang lalu, tapi firman Tuhan berlaku buat kita semua, supaya kita belajar apa yang Tuhan sudah larang buat bangsa Israel, sehingga hukuman amarah Tuhan kepada bangsa Israel jangan kepada kita, tapi kita komit dengan Tuhan. Seperti ayat 19, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut peraturan, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukannya peraturan-peraturanku dengan setia. Amin. Ketetapan dan peraturan Tuhan, itulah firman Tuhan yang selalu kita baca tiap pagi malam. Mari Bapak Ibu, puji Tuhan, saya senang sekali kalau baca Alkitab. Sehingga demikian saya akan makin mengerti apa maunya Tuhan. Apa larangan-larangan Tuhan jangan kita lakukan, tapi apa maunya Tuhan itu yang kita kerjakan, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan. Itulah yang dikatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, saya mau baca Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini janji Tuhan. Kalau saya mengasihi Yesus, Bapak Ibu mencintai Yesus, kata firman Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan. Karena janji Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, ayat 23, janji Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama dengan dia. Amin. Ini janji Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan bersama kita. Terbukti nyata, saya bersama Bapak Ibu selalu disertai Tuhan. Bahkan nanti kelak, janji Tuhan, nama kita ada di dalam kitab kehidupan, sehingga pada waktu sangkal Allah berbunyi, kerajaan surga itu tempat kita akan diangkat bersama dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga, kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Mari komitmen kita mencintai Yesus, dan kita melakukan menuruti firman Tuhan, sehingga janji Tuhan akan datang bersama kita, penyertaan yang sempurna menyertai kita sampai kita naik ke surga bersama Yesus, senang selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya, puji Tuhan.